Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliha Wahyuningsi. Saya dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar sistem informasi geografis dan cara mengumpulkan data geospasial. Pengertian sistem informasi geografis. Pada pembahasan ini akan membahas berbagai macam pengertian sistem informasi atau disingkat menjadi SIG oleh berbagai pakar. Di dalam pembahasan ini diharapkan mampu memahami sistem informasi geografis. Yang pertama merupakan sistem yang berbasis komputer yang mampu menangani data bereferensi geografi, yaitu masukan, manajemen data, analisis, dan manipulasi, dan keluaran menurut Aronoff 1989. Yang kedua, merupakan suatu sistem transformasi dan penayangan kembali dari data-data ke ruangan untuk kebutuhan tertentu menurut Burke pada tahun 1986. Yang ketiga, merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi menurut Petrus Pariono. Yang keempat, merupakan sistem komputer yang digunakan untuk akuisisi atau perolehan dan verifikasi, komplikasi, penyimpanan, perubahan atau updating, manajemen dan pertukaran, manipulasi, pemanggilan dan presentasi, serta analisis data geografi menurut Bernhardsen 1992. Yang kelima, merupakan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi lokasi dengan karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut, menurut J. Raper pada tahun 1994. Kemudian yang keenam, suatu sistem yang memuat data dengan rujukan spasial yang dapat dianalisis dan dikonversi menjadi informasi untuk keperluan tertentu. Menurut Perron pada tahun 1988, sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan atau capturing, menyimpan sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan atau capturing, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi di permukaan bumi menurut Rice pada tahun 2000. Sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan muka bumi menurut Demers pada tahun 1997. Yang kedua, komponen sistem informasi geografis. Secara umum, sistem informasi geografis bekerja berdasarkan integrasi 4 komponen, yaitu perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, dan pengguna user dan data. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Hardware sistem informasi geografis terdiri dari komputer, GPS, printer, plotter, dan lain-lain, di mana perangkat keras ini berfungsi sebagai media dalam pengolahan pengerjaan SIG, mulai dari tahapan pengambilan data hingga ke produk akhir baik itu peta cetak, kompak, disk, dan lain-lain. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Perangkat lunak SIG merupakan sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, penyimpanan, editing, hingga layout, ataupun analisis keruangan. Perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem modul yang berfungsi untuk mengoperasikan SIG. Beberapa contoh perangkat lunak yang digunakan antara lain Global Mapper, Surveyor, ArcGIS, ArcView, MapInfo, AirMapper, Google Earth, Google Maps, dan lain-lain. Yang ketiga, pengguna atau user. Pengguna adalah istilah Indonesia disebut sebagai sumber daya manusia, merupakan manusia yang mengoperasikan hardware dan software untuk mengolah berbagai macam data keruangan, data spasial untuk suatu tujuan tertentu. Penggunaan sendiri dapat berguna teknisi, analisis, dan manajer. Manusia merupakan subjek atau pelaku yang mengendalikan seluruh sistem hingga saat dituntut
kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu dan komunikasi yang berhubungan dengan SIK. Selain itu, diperlukan pula kemampuan untuk memadukan metode pengelolaan dengan manfaat SIK agar SIK dapat digunakan secara efektif dan efisien, sehingga informasi yang dihasilkannya tepat dan akurat. Kemudian, yang keempat, data. Data adalah informasi spasial atau keruangan merupakan bahan dasar dalam SIK. Data maupun realitas di dunia atau alam akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keruangan dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, konsep geografi. Konsep geografi adalah sebuah gambaran atau lukisan atau rancangan mengenai suatu objek, proses, dan semua yang berkaitan dengan ilmu geografi. Secara harfiah, pengertian konsep geografi adalah bagian terpenting dalam memahami sebuah fenomena atau kejadian dari alam dan sosial serta selalu berkaitan dengan hubungan, persebaran, pola, bentuk, fungsi, dan juga proses-proses terjadinya. Yang pertama, lokasi. Suatu tempat atau letak daerah di mana adanya keterkaitan suatu objek di muka bumi. Konsep ini terbagi dua, yaitu absolut dan relatif. Tempat atau letak lokasi absolut dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Keadaan lokasi absolut ini statis karena pedoman pada garis astronomi bumi yang menyebabkan perbedaan iklim atau garis lintang dan waktu yang disebut garis bujur. Sedangkan lokasi relatif sangat penting karena lebih banyak kajiannya dalam geografi yang biasa disebut dengan letak geografis. Lokasi ini bisa berubah-ubah sesuai objek yang ada di sekitarnya. Yang kedua, jarak. Jarak merupakan hal yang cukup diperhitungkan oleh manusia karena berhubungan dengan keuntungan yang didapat. Konsep ini terbagi dua, yaitu jarak mutlak dan relatif. Jarak mutlak ialah lokasi yang dinyatakan dengan suatu ukuran meter maupun kilometer. Jarak relatif dinyatakan dalam bentuk lamanya perjalanan atau waktu yang ditempuh. Terus yang ketiga, morfologi. Yang dimaksud dengan konsep morfologi adalah sebuah konsep yang menjelaskan mengenai bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari proses alam dan kaitannya dengan aktivitas atau kegiatan manusia. Contohnya jika melakukan perjalanan melewati jalan yang berliku-liku dan melewati perbukitan. Yang keempat, keterjangkauan. Kemudahan dalam mengakses jarak yang ditempuh tidak berkaitan dengan jarak yang ditempuh jauh, tetapi adanya sarana dan prasarana penunjang untuk memudahkan atau mencapai jarak yang ditempuh. Yang kelima, pola. Merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya atau alam dengan alam di mana konsep pola ini berhubungan dengan persebaran fenomena di muka bumi. Yang keenam, aglomerasi. Yang dimaksud konsep ini ialah adanya pengelompokan pendudukan dan segala aktivitasnya di suatu daerah atau wilayah. Contohnya suatu penduduk biasanya cenderung berkumpul sesuai gendernya. Ada daerah perkampungan kumuh, perumahan elit, daerah perajinan yang terbuat dari bambu, rotan, industri tekstil di wilayah tersebut, dan lain sebagainya. Nilai kegunaan. Konsep ini berkaitan dengan nilai guna, di mana manfaat maupun kelebihan yang dimiliki suatu wilayah menjadi nilai tersendiri bagi wilayah lain yang bisa dikembangkan dan dapat menunjang kesejahteraan suatu wilayah karena berpotensi yang dimiliki dari suatu wilayah tersebut. Yang kesembilan, interaksi dan interdependensi merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan realita bahwa keberadaan suatu daerah atau wilayah yang mempengaruhi daerah lain dan pada dasarnya suatu daerah tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya interaksi dari daerah lain, sehingga mengakibatkan adanya hubungan komunikasi, perdagangan, ataupun migrasi. Selanjutnya, diferensiasi area. Konsep ini saling terkait yang memiliki ciri khas unik dari suatu wilayah. Konsep ini membandingkan dua wilayah karena setiap wilayah memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan bertujuan untuk menunjukkan perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah lain. Kemudian,
keterkaitan ruangan, yaitu suatu konsep yang menunjukkan tingkat keterkaitan suatu wilayah yang menyebabkan terjadinya interaksi sebab akibat di antar wilayah. Contohnya seperti suatu daerah yang memproduksi beras mengalami gagal panen beras akan mengakibatkan wilayah daerah lain mengalami kelaparan ataupun kekurangan bahan pokok atau melambungnya harga beras di pasaran. Yang keempat, konsep teknologi informasi dan komputer. Istilah teknologi informasi sering diartikan sebagai sistem informasi tanpa mengetahui perbedaan kedua istilah tersebut. Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Teknologi informasi adalah perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Menurut Alter pada tahun 1992, mendefinisikan teknologi informasi sebagai perangkat keras dan perangkat lunak yang melaksanakan satu atau beberapa tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, memanipulasi, serta menampilkan data. Kemudian menurut William dan Sawyer pada tahun 2003, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Penggabungan teknologi informasi dan komputer sering disebut dengan internet. Kombinasi keduanya membuat tugas terlaksana dengan cepat, efisien, dan efektif. Beberapa manfaat keduanya secara bersamaan antara lain pada bidang penerbangan, yaitu mengatur jadwal penerbangan dan perubahan jadwal terbang secara mendadak. Selain itu, sebagai alat pengolah kata dengan mesin komunikasi berupa telex dan faksimile. Pengertian teknologi informasi itu adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengiriman ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut lebih cepat, lebih luas penyebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Yang kelima, implementasi SIG dalam berbagai bidang. Dalam SIG ini memungkinkan untuk memetakan secara spasial sifat-sifat fisika suatu daerah seperti kelistrikan, kemagnetan, dan sebagainya. SIG dapat diaplikasikan dalam bidang fisika seperti geofisika, geolistrik, geomagnet, dan sebagainya, maupun dalam bidang keteknikan, kebencanaan, pendidikan, maupun dalam bidang kesehatan. Selain itu, SIG juga mampu diimplementasikan dalam bidang teknologi komputer, salah satunya dalam pembuatan WebGIS. Yang keenam, pengumpulan data informasi spasial. Yang pertama, data spasial. Sebagian besar data yang akan ditangani dalam SIG merupakan data spasial. Data yang berorientasi geografis. Data ini memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang berbeda dari data lain, yaitu informasi lokasi atau spasial dan informasi deskripsi atau disebut atribut, yang dijelaskan sebagai berikut. Informasi lokasi atau spasial berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi, lintang, dan bujur, dan koordinat X, Y, Z termasuk diantaranya informasi, datum, dan proyeksi. Informasi deskriptif atau atribut, atau informasi non-spasial, suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan dengannya, contohnya jenis, vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan sebagainya. Yang ketujuh, format data spasial. Dalam SIG, data spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu yang pertama, data vektor. Data vektor merupakan bentuk bumi yang dipresentasikan ke dalam kumpulan garis, area atau daerah yang dibatasi oleh garis yang berawalan dan berakhiran pada titik yang sama. Titik dan nodes atau titik perpotongan antara dua buah garis. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam
merepresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Kemudian yang kedua, data raster. Data raster atau cell grid adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Ini merupakan gambar format data vektor dan data raster. Yang kedelapan, peta analog. Peta analog yaitu peta dalam bentuk cetak seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi dan kemungkinan besar memiliki referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Dalam tahapan sebagai keperluan sumber data, peta analog dikonversi menjadi peta digital. Caranya dengan mengubah format raster menjadi format vektor melalui proses digitasi sehingga dapat menunjukkan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Nah, di bawah ini merupakan gambar peta analog. Kemudian yang kesembilan, data sistem penginderaan jauh atau disingkat PJ. Dalam penginderaan jauh, seperti hasil citra, satelit, foto udara, dan sebagainya, merupakan sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaan data secara berkala dan mencakup area tertentu. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruangan angkasa dengan spesifikasi masing-masing, kita bisa memperoleh berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster. Nah, ini merupakan gambar data penginderaan jauh. Yang ke-10, data hasil pengukuran lapangan. Data pengukuran lapangan merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya, data ini merupakan sumber data atribut, contohnya pada administrasi batas kepemilikan lahan dan lain-lain. Ini merupakan hasil gambaran pengukuran lapangan. Kemudian yang ke-11, data GPS atau Global Positioning System. Teknologi GPS memberikan terobosan penting dalam menyediakan data bagi SIG. Keakuratan pengukuran GPS semakin tinggi dengan perkembangan teknologi. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format vektor. Membahas mengenai GPS diterangkan dalam subbab terpisah. Nah, di bawah ini merupakan gambaran dari data GPS. Sekian dan terima kasih. Itulah hasil materi yang saya berikan. Apabila ada kekurangan yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.